Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi di Bali semakin meningkat. Aturan wajib divaksin booster diterapkan di Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Gili Manuk. Warga Banjar Manuk, Desa Susut Bangli, menggelar ritual karya nyenuk. Permintaan gerabah untuk keperluan upacara agama kini meningkat. Hal ini dirasakan perajin sejak pemerintah melonggarkan pembatasan kegiatan di Bali. Kondisi ini membawa berkah bagi perajin di desa Kapal Badung. Salah satunya Ketut Arsani, perajin gerabah khusus upacara di Banjar Basang Tamiang. Permintaan gerabah di tempat usahanya kini meningkat 50%. Jelaskan Bu, untuk sekarang permintaan gerabah khususnya untuk kegiatan keperluan upekara seperti apa Bu setelah pandemi Bu? Dia meningkat 50% dari sebelum Covid. Kenapa Bu saat Covid itu menurun Bu? Karena kan pembatasan upacara kayak segitu itu kan dilarang umumnya. Makin kan udah biasa, udah normal, jadi meningkat dia 50%. Sebelumnya kalau waktu Covid berapa Bu jadinya Bu penjualan persentasenya Bu? Menurun lah sekitar 50%-an. Sekarang meningkat ya Bu. Iya. Bu, kalau boleh tahu ini permintaannya untuk upekara apa aja jenisnya Bu? Banyak dari cara coblong, payuk beres, senden, pasun, biasanya banyak yang peminat. Kalau boleh tahu ini produksinya berapa Bu per hari Bu? Khususnya untuk yang gerabah untuk upekara Bu? Kalau yang paling kecil itu coblong itu bisa sampai 500 per biji per harinya. Per hari. Terus yang lainnya kalau yang besar-besar paling banyak dah 100 biji per hari. Kayak pasu, kayak niki, pasu bisa 100 per hari. Oh ya. Itu dengan berapa tenaga kerja Bu? Satu orang udah bisa menghasilkan segitu. Jenis gerabah yang dibuat antara lain carat coblong, payuk pere, senden, serta paso. Dalam sehari, tempat usaha Ketut bisa menghasilkan ratusan gerabah, mulai ukuran kecil hingga besar. Permintaan gerabah datang dari seluruh Bali, dengan harga mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah per buah. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Warga Banjar Manuk, Desa Susut Bangli, menggelar ritual karya nyenuk hari Senin lalu. Dengan menggunakan pakaian adat Bali, ratusan warga berkumpul di pura desa. Upacara nyenuk diawali dengan persembayangan bersama. Selanjutnya, ratusan warga berjalan kaki sambil membawa sesajen berisi hasil bumi. Warga menggotong dua anak yang disebut Bungan Jaje dan Juhe, diiringi warga berpakaian manca warna. Arak-arakan ini dimulai dari balai desa menuju Pura Manik Tirta. Dan dalam rangkaian ini yang sesungguhnya maknanya adalah turunnya ide bedara dari Suarga Loko, yang dalam hal ini ide bedara Siwo turun untuk menguji apakah upacara yang diselenggarakan oleh beliau berjalan dengan lancar atau belum. Dan nantinya ide bedara Siwo turun ke bumi
dalam bentuk penyamaran, yaitu sebagai pengangon atau rare angon. Punika talan ing paduka Bataru sane maling Upacara ini sebagai tanda berakhirnya karya Malik Sumpah Padudusan Agung di Pura Maniktirta. Ritual ini bertujuan untuk memohon kesuburan dan kemakmuran bagi warga desa. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Kabupaten Jemberana memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya wisata alam Sungai Gelar. Objek wisata ini berlokasi di Banjar Palungan Batu, Desa Batu Agung, Kecamatan Jemberana. Di tempat ini, pengunjung bisa menikmati suasana alam desa yang masih asri. Pengunjung bisa bermain di sungai yang airnya masih bersih dan jernih. Pengunjung juga bisa melihat jembatan dan monumen Gelar, bukti sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda tahun 1946. Kami selaku pengelola Pok Darwis di sini, kami berjalan 2 tahun, dari tahun 2020. Kalau dilihat dari kemajuan sih belum seberapa sih, tetapi potensi yang ada terutama sungai Gelar, tempat pariwisata seperti monumen, tempat trekking ke hutan, Gunung Merbok Banyupo, dan banyak fasilitas bersejarah yang ada di Gelar Palungan Batu, Desa Batu Agung ini. Nah, untuk itu dengan kerendahan hati kami sangat memohon kepada pemerintah, utamanya liriklah kami, karena kami siap membangun desa. Kami bangun desa dengan desa wisata, kami bentuk Pok Darwis untuk mendukung yang namanya jalannya pemerintahan. Kami hanya bisa membangun desa ini lewat itu. Objek wisata ini dikelola warga setempat dan sudah berjalan selama 4 tahun. Pengunjung tidak dipungut biaya saat berwisata ke tempat ini, namun wajib ikut menjaga kebersihan sungai. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.